Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak II Permana SDMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Sebelumnya perkenalkan saya Fadel Muhammad dengan NIM 20042202. Pada video kali ini saya akan membahas dua buah artikel yang berkaitan dengan topik pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Dan yang mana dua buah artikel ini saya ambil dari Google Scholar. Dan untuk tidak berkepanjangan, langsung saja saya bahas artikel yang pertama dengan judul artikel yaitu Strategi Pengambilan Keputusan Strategis dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia, sebuah literatur review. Berasal dari Jurnal Bencana Universitas Pertahanan Bogor, Indonesia dengan penulis yaitu Dina Subagia, Iko Aulia Prabandari Santoso, M. Arianti, dan Rizkia Mutiara Ramadhani. Untuk abstrak, artikel ini membahas mengenai langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan pada masa darurat bencana pandemi COVID-19 guna melindungi segenap bangsa dan tumpah seluruh Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan temuan dari penelitian ini didapatkan ialah pemerintah menyiapkan tiga strategi untuk penanganan COVID-19, yakni penanganan darurat kesehatan, jejaring pengamanan sosial, dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya, pendahuluan dalam artikel ini membahas tentang bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang strategis di tengah kompleksitas dan dinamika ancaman seperti saat ini yang memerlukan pertimbangan bukan berdasarkan satu sektor saja, melainkan multisektor. Seorang pemimpin yang strategik selain memiliki kemampuan mengantisipasi, juga memiliki visi dan mampu mempertahankan fleksibilitas memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis. Strategi ini mempunyai efek penting terhadap upaya organisasi untuk mendapatkan daya saing strategis dan mencapai target di atas rata-rata. Pada masa merebaknya COVID-19 ini yang menjangkit hampir seluruh negara di dunia mengakibatkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara semakin meningkat. Perubahan itu dapat dapat berbentuk ancaman, kompleksitas, dan keadaan yang dipaksa berubah dalam tempo yang singkat dan menyebabkan kegagapan dalam segala aspek. Dengan begitu, berdasarkan dari latar belakang tersebut, artikel ini membahas mengenai langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan pada masa darurat bencana pandemi COVID-19 guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan metode penelitian digunakan pada artikel ini menggunakan metode kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang teliti. Kemudian dilakukan pemahaman cara teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan sebuah temuan penelitian. Untuk hasil temuan dan pembahasan, yang pertama ada konsep kepemimpinan strategis dalam menghadapi COVID-19. Kepemimpinan menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Oleh karena itu, usaha sadar untuk semakin mendalami berbagai segi kepemimpinan yang efektif perlu dilakukan secara terus-menerus. Dan juga strategi yang dirumuskan dalam dua perspektif berbeda. Yang pertama ada strategi ialah program yang luas untuk mendefinisikan untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Pengertian ini lebih mengarahkan pada peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program sebagai strategi organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Yang kedua, ada pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi COVID-19. Secara umum, pengambilan keputusan merupakan tindakan memilih satu dari beberapa alternatif. Menurut sajian dalam Santoso 2012, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah keputusan yang strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen atas atau pimpinan yang paling tinggi yang ada di dalam sebuah organisasi. Keputusan strategis ini dibuat untuk mengatasi sebuah perubahan lingkungan yang ada di dalam sebuah
organisasi seperti pengurangan pegawai, keputusan strategis yang digunakan dalam waktu jangka panjang. Adapun dalam artikel ini juga membahas prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, setiap keputusan harusnya merupakan sebuah alternatif terbaik dengan resiko yang sedikit agar tidak terjadinya resiko yang tidak diinginkan. Yang ketiga, itu keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan risiko secara rinci dan tepat agar risiko yang tidak diinginkan dapat dihindari. Dan keempat, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan penerapannya. Yang kelima, dalam pembuatan keputusan, hendaknya dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat dilihat secara langsung dan dapat membawakan hasil yang lebih baik. Dengan begitu, adapun langkah-langkah strategis dalam menghadapi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia yang mana ini merupakan hasil temuan dari penulis artikel ini, yaitu dalam tabel 1 disebutkan beberapa kebijakan pemerintah yang cukup familiar di kalangan masyarakat luas, yakni pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga yang paling baru adalah kebijakan new normal yang diharapkan mampu membuat kestabilan segala bidang dengan cara hidup berdampingan dengan bencana atau dikenal dengan istilah living in harmony and disaster. Kebijakan new normal ini adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten kota yang tengah bersiap menuju new normal. Penerapan new normal artinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan dikawal di jalan Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan diproses jika dinilai efektif. Dan inilah bentuk kronologi bencana non-alam COVID-19, yang mana ini ada alurnya dari awal hingga sampai tahun 2020, April 2020. Nah, maka dari penjelasan di atas, pemerintah Indonesia mengadopsi beberapa prinsip. Prinsip yang mana pertama itu menumbuhkan rasa urgensi, di mana kestabilan ekonomi dijadikan alasan bagi pemerintah untuk pelaksanaan new normal. Pemerintah mengajak masyarakat untuk sadar bahwa kestabilan ekonomi akan sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Kedua itu membentuk koalisi yang kuat. Ketiga itu bentuk visi dan inisiasi strategis. Pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya membuat suatu visi yang sifatnya strategis dan inisiatif. Yang keempat, bentuk tim sukarelawan. Yang kelima, buat tindakan nyata guna menghapus rintangan. Yang keenam, ciptakan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, gabungan perbaikan guna membina perubahan yang telah dicapai. Dan nah, bagian terakhir yaitu penutup, kesimpulan dan saran, yaitu pemerintah menyiapkan 3 strategis untuk penanganan COVID-19, yakni penanganan darurat kesehatan, jejaring pengamanan sosial, dan ketahanan ekonomi. Dengan kita mengetahui strategi dan program yang dikeluarkan untuk menjalankan strategi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal perencanaan, regulasi, dan tata kelola pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan tepat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bukan hanya tepat tapi juga cepat. Hal ini menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai lambat dalam menentukan langkah-langkah penanganan COVID-19 sehingga menyebabkan kasus tersebut berkembang secara pesat. Nah, itulah dari penjelasan artikel saya yang pertama. Eh, Baik, untuk artikel yang kedua dengan judul Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, dan Diskresi. Berasal dari jurnal Administro dengan penulis yaitu J.T. Erna Hilda Mokat dari Universitas Negeri Manado. Dengan abstrak yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. Pendekatan penelitian digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari informan secara purpose sampling dan didukung oleh data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tahapan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada tahap identifikasi dan analisis permasalahan, yang kedua identifikasi alternatif dan solusi pemecahan masalah, yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi, keempat memilih alternatif terbaik, kelima melaksanakan keputusan dan evaluasi.
Untuk pendahuluan, di sini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan, apalagi dalam aktivitasnya pemimpin dipenuhi dengan tugas-tugas terkait dengan pengambilan keputusan. Begitu pentingnya pengambilan keputusan bagi kemajuan organisasi dapat dilihat pada setiap tahapan manajemen, yaitu mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Dengan begitu, pengambilan keputusan juga diperlukan. Nah, di sini artikel ini juga membahas bagaimana kualitas kepemimpinan yang dapat menentukan kuat atau tidaknya atau berhasil tidaknya serta mampu atau tidak seorang pemimpin mempengaruhi individu-individu yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Di dalam artikel ini juga membahas bahwanya kompleksnya tugas pemimpin, maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan dan kemampuan kecakapan. Dan juga eh, dalam proses pengambilan keputusan di sini juga dalam artikel ini juga membahas tentang proses pengambilan keputusan yang mana menurut Herbert A. Simon meliputi tiga tahap utama yaitu aktivitas intelijensi, aktivitas desain, dan aktivitas memilih. Dan juga menurut Miss Bird ada juga beberapa tahap. Yang pertama ada tahap identifikasi, tahap pengembangan, dan tahap seleksi. Dan juga dalam artikel ini eh, menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam satu organisasi pemerintahan diwujudkan dalam hierarki kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi. Dan juga pengambilan keputusan merupakan juga kewenangan seorang pemimpin yang merupakan kunci kepemimpinan di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Untuk metode penelitian, ini menjelaskan bahwa menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan analisis pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Sumber data yang diperoleh meliputi sumber data primer dan sekunder. Untuk primer diperoleh dari informan dan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara dilakukan pada kepala bagian, subbagian, pegawai, dan pimpinan jurusan, program studi, dan dosen. Untuk sekundernya berasal dari studi kepustakaan. Dan teknik pengumpulan data melalui proses triangulasi dengan teknik analisis data yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama ada menjelaskan proses pengambilan keputusan. Menurut Utanas bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan alternatif, bahkan menurut Ivan Fitch sebagaimana dijelaskan pengambilan keputusan berpengaruh kuat secara langsung terhadap kinerja individu. Nah, di sini berdasarkan data temuan penelitian menunjukkan bahwa dekan mengambil keputusan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu tahap identifikasi dan analisis problem, yaitu pemimpin dalam hal ini mengidentifikasi dan mengenal problem serta mengumpulkan data, menelusuri dan mengenal permasalahan yang ada, serta mengidentifikasi penyebab terjadi masalah yang ada. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis alternatif solusi. Tahapan mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif solusi permasalahan untuk mencari alternatif dan merumuskan solusinya. Yang ketiga itu mengevaluasi alternatif terbaik. Dan yang keempat melaksanakan keputusan. Dan kelima itu mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Tahapan tersebut diawali dengan proses penelusuran untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada pada bidang pendidikan dan pengajaran. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan data hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dekan sebagai pemimpin pada dasarnya melalui tahapan proses pengambilan keputusan, yaitu tahap mengidentifikasi dan analisis permasalahan. Kedua, identifikasi alternatif dan solusi pemecahan masalah. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi. Keempat, milih alternatif terbaik. Kelima, melakukan evaluasi. Dan sarannya untuk mengatasi stagnasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, dekan sebagai pemimpin organisasi hendaknya melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi terhadap permasalahan dalam rangka menjawab tuntunan dan ekspektasi masyarakat ataupun mahasiswa. Nah, itulah penjelasan dari artikel kedua saya. Dan di akhir video ini saya akan menjelaskan pemahaman saya terkait dengan
eh, pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Menurut apa yang saya pahami, dalam administrasi publik pasti membahas tentang organisasi. Dalam setiap organisasi pasti mencapai tujuannya yang sering kali eh, apa yang seringkali juga muncul masalah karena tidak ada masalah yang tidak terduga dalam melaksanakan proses untuk mencapai tujuan. Ketika sedang ada masalah, harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Pengambilan keputusan dalam kegiatan administrasi publik ini berkaitan bagaimana organisasi harus mengambil keputusan ketika organisasi menghadapi persoalan seperti ini. Atau biasanya keputusan diambil dengan cara berdiskusi, meyakinkan, dan kemudian mungkin dengan cara kompromi di antara para anggota. Namun demikian, apakah organisasi yang sedang menghadapi pengambilan keputusan yang objektif ataukah subjektif? Organisasi sebaiknya selalu menempuh langkah yang sistematik dalam proses pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan itu merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer. Namun demikian, setiap orang dengan profesi yang berbeda-beda selalu dihadapi dengan permasalahan yang semakin kompleks. Apalagi pada era sekarang ini atau era di mana terjadinya revolusi iptek dalam bentuk berbagai macam kecepatannya, seperti kemajuan dalam bidang informatika. Manusia juga dituntut dengan cepat untuk mengambil keputusan terhadap masalah yang bila dilihat dari segi kualitasnya memerlukan pemikiran yang rasional, logis, dan realitas lingkungan sekitar yang kompleks di masa kini untuk menuntut suatu logika baru untuk menanggulangi faktor yang sangat banyak dan mempengaruhi pencapaian tujuan dan konsistensi pertimbangan yang biasa digunakan untuk menarik kesimpulan yang sahih atau valid. Nah, mungkin dari itulah penjelasan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan video saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.